Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian terkait LKPD pendampingan pembelajaran melalui LKPD Etnomatematika berbasis kue tradisional Bugis untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang disusun oleh Atik Sabrina dengan akhiran NIM 008 dan saya Zulkarnain dengan akhiran NIM 016. Nah, untuk di sini terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan beserta kesimpulan. Baik, kita beralih ke yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang di pendidikan abad 21, hal ini menuntut individu untuk menguasai keterampilan di abad 21 memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan. Sehingga perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ini telah memberikan konsekuensinya besarnya tantangan yang berbeda yang telah dihadapi sebelumnya. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan suatu program pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut. Pada akhirnya, berpikir kritis muncul sebagai komponen untuk mempersiapkan generasi abad ke-21 untuk bertahan dengan perubahan zaman Aditomo. Dan untuk kemampuan pembelajaran matematika, di abad 21 ini menekankan kemampuan 4C. Berbagai penelitian di Indonesia menegaskan bahwa berpikir kritis matematis merupakan kompetensi kunci yang harus dikembangkan karena berperan langsung dalam penalaran, pemecahan masalah, sebagai akarnya ilmu. Dapat dilihat pada besarnya tuntutan kemampuan matematis yang harus dimiliki. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian materi pembelajaran adalah dengan mengaitkannya dengan budaya peserta didik adalah dengan pendekatan etnomatematika, yaitu konsep yang menggabungkan matematika dengan budaya dan lingkungan sekitar. Sehingga etnomatematika ini dapat dijadikan suatu metode alternatif untuk pendidik agar peserta didik ini dapat lebih mengekspor kemampuan metakognitif berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah mereka masing-masing. Berdasarkan tren penelitian dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa LKPD yang berbasis etnomatematika dan budaya lokal berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik, di mana kajian literatur sistematis ini ditunjukkan bahwa pengembangan LKPD berbasis etnomatematika secara konsisten memberikan dampak positif terhadap kemampuan pemecahan masalah, penalaran, dan analisis matematika peserta didik. Nah, meskipun sejumlah penelitian telah mengembangkan LKPD berbasis etnomatematika, pada beberapa materi matematika, kajian yang secara khusus mengintegrasikan 3 kue Bugis yaitu Doko-Doko Uti, Doko-Doko Cangkuli, dan Jipang sebagai representasi bangun ruang kubus, balok, dan limas. Peneliti terdahulu umumnya hanya memetakan untuk geometris dari artefak budaya tanpa mengembangkan pengalaman belajar matematis yang mendalam terkait analisis volume, luas, permukaan, maupun penyusun jaring-jaring bangun ruang dari tersebut. Nah, berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendampingan pembelajaran melalui LKPD Etnomatematika berbasis kue tradisional Bugis, Doko-Doko Uti, Doko-Doko Cangkui, dan Jipang, serta mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik, di mana hal ini diharapkan bahwa implementasi LKPD ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, kontekstual, dan berbasis budaya lokal bagi peserta didik sekaligus bagian dari hereditasi penelitian etnomatematika dalam pembelajaran bangun ruang sisi datar. Nah, untuk rumusan masalah yang akan dibahas ini bagaimana proses pendampingan pembelajaran menggunakan LKPD etnomatematika berbasis kue tradisional Bugis, Jipang, Doko-Doko Uti, dan Doko-Doko Cangkuli dilaksanakan pada peserta didik. Dan masalah yang kedua itu
Yang akan dibahas adalah bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik setelah mengikuti pendampingan pembelajaran menggunakan LKPD etnomatematika berbasis kue tradisional Bugis. Nah, kita beralih ke tujuan penelitian. Di mana di sini tujuan penelitian ada kita melaksanakan 2 kali penelitian, yaitu penelitian pertama tujuannya itu mendeskripsikan proses pendampingan pembelajaran menggunakan LKPD etnomatematika berbasis kue tradisional Bugis pada peserta didik di kelas 9. Nah, untuk tujuan yang penelitian yang kedua itu kita mengukur kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik setelah mengikuti pendampingan pembelajaran menggunakan LKPD etnomatematika berbasis kue tradisional Bugis. Nah, untuk manfaat penelitian yaitu terbagi dua, manfaat teoritis yaitu menambah kajian tentang etnomatematika, yang selanjutnya memberikan kontribusi teori, memperkaya literatur bahan ajar kontekstual. Untuk manfaat praktisnya itu terbagi 3, yaitu bagi peserta didik, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Untuk bagi peserta didik itu manfaatnya membantu memahami konsep matematika secara kontekstual dan bermakna, serta meningkatkan motivasi, minat, dan keterlibatan dalam pembelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta menumbuhkan apresiasi terhadap budaya dan kearifan lokal. Untuk manfaat yang kedua itu bagi guru, yaitu menjadi referensi inovasi dalam pembelajaran matematika, memberikan alternatif pendekatan pembelajaran yang kontekstual, membantu guru mengaitkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas dan efektivitasnya dalam proses pembelajaran. Untuk manfaat yang bagi sekolah, ada 4 juga, yaitu mendukung pengembangan pembelajaran berbasis budaya lokal, meningkatkan mutu dan citra sekolah melalui inovasi pembelajaran, menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum sekolah, serta memperkaya sumber belajar dan praktik pembelajaran kontekstual. Nah, untuk manfaat sendiri bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam penelitian pendidikan, mengembangkan kemampuan analisis dan penulisan karya ilmiah, menjadikan dasar bagi penelitian selanjutnya yang relevan, dan memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang pendidikan matematika. Nah, untuk tinjauan pustaka itu ada 6 di sini: pendampingan pembelajaran, LKPD, etnomatematika, kue tradisional Bugis, dan bangun ruang sisi datar, dan berpikir kritis matematis. Untuk penelitiannya itu di sini terdapat 4 jurnal, yaitu dengan judul pendampingan belajar siswa dalam memahami operasi penjumlahan pecahan, Student Learning Assistance in Understanding Fraction Addition Operation. Untuk jurnal yang kedua itu pengembangan LKPD geometri berbasis etnomatematika ditinjau dari kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, peran etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Dan etnomatematika yaitu makanan tradisional Bugis sebagai sumber belajar matematika. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Atika Sabrian Sumohan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Surpanain, di mana sini saya Atika Sabrian Dermawan akan menjelaskan poin metode penelitian dan hasil dan pembahasan. Nah, pada metode penelitian ini, kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan efektivitas pendampingan pembelajaran melalui LKPD etnomatematika berbasis kue tradisional Bugis, Jipang, Doko-Doko-Uti, Doko-Doko Cangkuli, dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 November 2025 di salah satu pondok pesantren yang ada di Makassar. Nah, subjek
Kegiatan ini terdiri atas 16 peserta didik dari kelas 9 yang ditetapkan secara purposif, yang dilaksanakan secara purposif karena sesuai dengan sasaran materi bangun ruang sisi datar. Nah, dari ke-16 peserta didik ini itu dibagi menjadi 7 kelompok kecil yang beranggotakan 2-3 orang, di mana pembagian kelompok ini tuh dia berdasarkan teman sebangku, yang dimaksudkan itu untuk menjaga kenyamanan interaksi, memudahkan koordinasi, serta mendorong diskusi yang lebih aktif selama pengerjaan LKPD, di mana kegiatan ini tuh dilaksanakan dalam 2 pertemuan, kurang lebih 60 menit pertemuan. Nah, kegiatan ini tuh yang mencakup orientasi, pendampingan penyelesaian LKPD, diskusi, dan evaluasi akhir. Nah, adapun prosedur pelaksanaannya itu di mana prosedur pelaksanaan ini itu dirancang dalam 2 pertemuan utama. Pertemuan pertama itu diawali dengan asesmen awal dan pengenalan penulis sebagai fasilitator, dilanjutkan dengan kegiatan pengamatan dan pengenalan LKPD etnomatematika berbasis kue tradisional Bugis. Nah, terus selanjutnya itu peserta didik. Nah, peserta didik ini itu diminta mengamati gambar kue yang disajikan dalam LKPD dan mengidentifikasi bangun ruang yang paling sesuai dengan bentuk kue tersebut. Nah, selanjutnya itu peserta didik bekerja secara kelompok menyelesaikan LKPD yang terdiri atas 18 lembar mencakup 4 aktivitas dalam LKPD. Yang pertama itu mengamati bentuk kue tradisional, yang kedua itu menalar sifat bangun ruang, yang ketiga itu menyusun jaring-jaring, yang keempat itu menghitung luas permukaan dan volume. Nah, fasilitator di sini itu dia berfungsi untuk mendampingi diskusi dan penalaran peserta didik ketika tidak mengetahui dari tujuan LKPD-nya. Nah, setelah LKPD selesai dikerjakan, dilakukan analisis awal terhadap hasil kerja tiap kelompok untuk memperoleh gambaran umumnya melalui pengkategorikan berdasarkan interval skor menurut Hana dan Darwis, di mana interval skornya itu dari 0 sampai 39 sangat rendah, 40 sampai 54 itu rendah, 55 sampai 74 itu sedang, 75 sampai 89 itu tinggi, 90 sampai 100 itu sangat tinggi. Nah, pertemuan kedua itu diawali dengan diskusi hasil LKPD. Peserta didik diminta memeriksa kembali langkah penyelesaian, mengklarifikasi jawaban yang kurang tepat, dan menyampaikan alasan matematis dari solusi yang mereka peroleh. Nah, adapun ini instrumen dan teknik pengumpulannya itu yang pertama LKPD, dia itu dikerjakan secara kelompok yang saya telah jelaskan sebelumnya. Yang kedua itu ada tes akhir atau post test, dilaksanakan secara individu dengan level kognitifnya itu C4 sampai C6, dan yang ketiga itu angket respon peserta didik atau kita menggunakan skala Likert untuk menghitungan skor. Nah, adapun teknik analisis data itu yang pertama, pada analisis hasil LKPD dan post test itu kita menggunakan rumus di mana P sama dengan F per N dikali 100%. Nilai kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah sesuai interval pada tabel yang ada di dalam artikel. Nah, yang kedua itu analisis angket respon peserta didik itu kita menggunakan pedoman penskoran skala Likert. Kemudian kita menggunakan perhitungan juga sama dengan yang perhitungan analisis hasil LKPD dan post test, di mana kita menggunakan P sama dengan F per N kali 100%, di mana P itu persentase, F itu jumlah skor yang diperoleh, dan N itu jumlah skor kriterium. Nah, selanjutnya setelah didapat skornya, kita melakukan pengkategorian respon peserta didik berdasarkan hasil perhitungan dengan rumusnya di atas atau sebelumnya, di mana itu kalau sangat positif itu dari rentang nilainya itu 85% sampai 100%, positif itu 70% sampai 85%, cukup positif itu 60% sampai 70%, kurang positif itu 50% sampai 60%, dan tidak positif itu di bawah 50%. Nah, dari itu kita juga memiliki indikator kemampuan berpikir kritis yang akan digunakan dalam soal, di mana itu ada 5. Yang pertama itu interpretation, yang kedua itu analisis, yang ketiga itu explanation, yang keempat itu inference, yang kelima itu evaluation atau evaluasi.
Nah, dari kelima indikator ini tercermin baik dalam proses penyelesaian LKPD maupun dalam butir-butir soal post-test, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik setelah mengikuti pendampingan. Nah, adapun kita akan masuk di bagian hasil dan pembahasan. Nah, adapun bagian hasil dan pembahasan itu di mana kegiatan pendampingan pembelajaran melalui LKPD dalam matematika ini berbasis kue tradisional Bugis ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik di kelas 9 pada salah satu pondok pesantren di Makassar. Nah, LKPD ini tuh dikerjakan secara berkelompok sehingga proses dan diskusinya dan kolaborasinya antar peserta didik itu dapat terfasilitasi dengan baik sehingga sedangkan teks akhirnya itu dia dilakukan secara individu untuk melihat kemampuan berpikir kritis matematis masing-masing peserta didik secara lebih objektif. Nah, dalam konteks pendidikan matematika itu kemampuan berpikir kritis yang diukur dalam penelitian ini tuh dipahami sebagai kemampuan yang melibatkan 6 proses kognitif utama yaitu interpretation, analysis, evaluation, inference, explanation, dan self-regulation yang bersama-sama membentuk pola pikir matematis yang analisis, struktur, dan reflektif. Tapi di sini cuma kita mengambil 5 proses kognitif tanpa kita mengambil self-regulation. Nah, pada kondisi awal, peserta didik ini cenderung mengalami kesulitan dalam menafsirkan bentuk bangun ruang, menyusun jaring-jaring, serta menghitung luas permukaan dan volume pada soal. Selain itu, sebagian peserta didik itu kurang terbiasa menghubungkan matematika dengan budaya lokal sehingga kesadaran etnomatematikanya itu dia masih rendah. Oleh karena itu, pendampingan dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna melalui kegiatan observasi, kue tradisional Bugis, dan diskusi kelompok. Nah, adapun yang pertama itu dia tahap pengerjaan LKPD. Adapun dari tabel yang kami tampilkan itu adalah hasil dari pengerjaan LKPD peserta didik yang ada di salah satu pondok pesantren di Kota Makassar. Nah, berdasarkan dari tabel itu, terlihat bahwa nilai akhir LKPD setiap kelompok berada pada rentang 63 sampai dengan 98 dengan rata-rata 83 yang termasuk dalam kategori tinggi. Kelompok 1 dan 7 itu memperoleh nilai masing-masing 98 dan 92 dengan keterangan sangat tinggi sehingga menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menyelesaikan seluruh aktivitas LKPD. Kelompok 2, 3, dan 5 itu berada pada kategori tinggi dengan nilai 83, 87, dan 88 yang menandakan bahwa kegiatan sebagian besar bahwa menandakan bahwa sebagian besar indikator yang dinilai itu telah tercapai dengan baik. Sementara itu kelompok 4 dan 6 itu dia berada pada kategori sedang dengan nilai 63 dan 68 sehingga masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. Secara keseluruhan dari hasil perolehan skor ini, distribusi nilai tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas dari 7 kelompok mampu menyelesaikan rangkaian kegiatan LKPD atau matematika berbasis kue tradisional Bugis dalam kualitas yang memadai hingga sangat baik. Nah, adapun langkah yang kedua itu kita memperoleh hasil tes akhir belajar peserta didik. Nah, tes ini tuh terdiri atas 5 butir soal yang disusun pada level kognitif C4, C6 yang ada pada tabel pertama yang paling atas untuk mengukur kemampuan berpikir kritis matematis pada konteks bangun ruang sisi datar. Teks ini tuh hanya menilai ketepatan jawaban tetapi juga kemampuan peserta didik menganalisis informasi, mengevaluasi alternatif, dan merancang solusi secara mandiri. Indikator dan level kognitif pada setiap butir itu disajikan pada tabel yang pertama. Nah, skor yang diperoleh dari peserta didik kemudian dikonversi ke skala 0 sampai 100 dan dikelompokkan dalam 5 kategori kemampuan berpikir kritis.
Distribusi nilai ini itu disajikan pada tabel yang sebelah kanan paling bawah. Di sini kita lihat pada skor 90 sampai 100 itu ada frekuensinya 5 kelompok dan presentasi itu 31% sangat tinggi. Kalau yang 75 sampai 89 itu 0 frekuensinya. Yang ketiga itu 55 sampai 74 itu ada 8 frekuensinya, 50% sedang, dan ada yang skor keempat itu 40 sampai 54 itu dengan skor dengan frekuensi 2, presentasinya itu 13%, kategorinya rendah, dan ada 0 sampai 39 itu frekuensinya 1, dan presentasi 6% sangat rendah. Jadi total keseluruhan frekuensi itu ada 16, dan presentasi dari keseluruhan itu ya 100%. Nah, dari interpretasi tabel itu menunjukkan bahwa terdapat 5 peserta didik yang 31% ini itu yang berada pada kategori sangat tinggi, artinya mereka mampu menyelesaikan hampir seluruh soal dengan benar. Adapun juga sebanyak 8 peserta didik yang 50% itu berada pada kategori sedang, menunjukkan bahwa sebagian indikator berpikir kritis sudah dikuasai namun belum konsisten. Sementara itu terdapat peserta didik yang masih berada pada kategori rendah dan sangat rendah sehingga membutuhkan bimbingan lanjutan. Nah, analisis jawaban peserta didik ini memperlihatkan pola kesalahan di mana pada soal level C4 itu beberapa peserta didik itu kurang tepat menafsirkan perubahan bentuk bangun ruang atau salah memahami bagian yang hilang setelah pemotongan. Pada soal C5 itu kesalahan yang sering muncul ketika membandingkan ukuran wadah dan biaya pembelian tanpa kesalahan uh, tanpa kesalahan. Dan sementara itu soal level C6 itu merupakan yang paling menantang. Banyak peserta didik belum mampu merancang susunan objek secara efisien dengan mempertimbangkan orientasi ruang. Nah, adapun ini pada tabel yang ketiga yang sebelah kiri paling bawah itu ada presentasi kebenaran dari setiap nomor. Ada 93,75% untuk nomor 1, nomor 2 itu 81,25%, nomor 3 itu 62,5%, dan nomor 4 itu 43,75%, nomor 5 itu 56,25%. Nah, jika ditinjau lebih rinci itu rekap presentasi kebenaran itu menunjukkan bahwa soal nomor 1 dan nomor 2 itu paling mudah bagi peserta didik. Nah, adapun soal 3, 4, 5 itu memiliki tingkat kebenaran lebih rendah, di mana ketika soal ini itu menuntut kemampuan analisis dan evaluasi yang lebih kompleks, sehingga beberapa peserta didik itu masih mengalami kesulitan. Nah, temuan ini itu mengindikasikan bahwa pendampingan melalui LKPD matematika efektif dalam membantu peserta didik memahami langkah-langkah perhitungan dasar, tetapi penguatan lebih lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan kemampuan evaluasi dan penalaran tingkat tingginya. Dan ada pun yang ketiga itu dia respon peserta didik terhadap LKPD. Di sini tuh ada 20 poin pernyataan dari LKPD kami. Nah, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penggunaan LKPD berbasis teknik matematika ini, kita menggunakan angket respon peserta didik, di mana instrumen ini itu dimasukkan untuk mengukur persepsi peserta didik terhadap keterpahaman materi, kemudian dalam menggunakan LKPD, kesesuaian konteks budaya yang disajikan, serta sejauh mana LKPD berkontribusi dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Nah, adapun data yang diperoleh ini sebagaimana yang saya tampilkan pada tabel poin 1 sampai poin 10 ada 75%, 78%, 81%, dan seterusnya sampai dengan poin ke-20 dengan rata-rata keseluruhannya itu dia 76% dengan keterangan itu positif. Nah, dari berdasarkan tabel itu diperoleh nilai rata-rata respon peserta didik terhadap penggunaan LKPD matematika ini itu berbasis kualitatif logis sebesar 76% dengan kategori positif. Angka ini tuh menunjukkan bahwa secara umum peserta didik ini itu menilai LKPD yang digunakan menarik, mudah dipahami, dan membantu mereka dalam mempelajari bangun ruang sisi datar. Adapun aspek kemenarikan pemahaman materi, proses berpikir, ketertarikan kontekstual budaya, serta ketertarikan dan kepuasan mayoritas berada pada kategori positif, yang berarti LKPD mampu menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, dekat dengan kehidupan sehari-hari,
serta menantang peserta didik untuk berpikir kritis. Meskipun demikian, beberapa butir yang berkaitan dengan kepercayaan diri dalam perhitungan dan kecukupan waktu itu waktu pengerjaan itu berada pada presentasi yang lebih rendah, sehingga ke depan itu diperlukan latihan yang mandiri dan pendampingan lanjutan agar kemampuan berpikir kritis khususnya pada aspek explanation itu dapat berkembang lebih optimal. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.